Di sebuah desa terpencil yang dikelilingi oleh hutan lebat dan rawa-rawa gelap, hiduplah seorang wanita muda bernama Laras. Desa itu dikenal sebagai tempat yang sepi dan damai, jauh dari keramaian dunia luar. Orang-orang yang tinggal di sana hidup tenang dengan cara tradisional, bergantung pada hasil bumi dan pengetahuan kuno tentang obat-obatan alami. Laras adalah anak seorang tabib desa yang sangat dihormati, Pak Arya, seorang pria yang telah mengabdikan hidupnya untuk menyembuhkan penyakit-penyakit yang tak bisa diobati oleh dokter atau penyembuh lainnya. Pak Arya dikenal karena kemampuannya dalam mengobati berbagai macam penyakit, bahkan yang sulit disembuhkan. Banyak orang yang datang jauh-jauh dari desa lain hanya untuk mencari pertolongan darinya. Selain ilmu pengobatan, Pak Arya juga memiliki pengetahuan tentang ramuan-ramuan herbal yang jarang diketahui orang. Kehidupan Laras, yang tumbuh di tengah kasih sayang orang tua, terasa sempurna. Namun, kebahagiaan itu tidak berlangsung lama. Seiring dengan semakin terkenalnya nama Pak Arya, datanglah musuh-musuh dari kalangan orang-orang kaya yang tidak senang dengan keberhasilan dan pengaruhnya. Mereka yang terlibat dalam bisnis medis dan pengobatan konvensional merasa terancam oleh praktik pengobatan tradisional Pak Arya. Mereka bersekongkol untuk menghancurkan Pak Arya dan keluarganya, yang mereka anggap sebagai ancaman terhadap bisnis mereka. Suatu malam yang sunyi, saat Laras berusia 18 tahun, datanglah bencana yang menghancurkan hidupnya. Rumahnya dibakar habis oleh sekelompok orang yang tak dikenal. Ketika Laras kembali dari perjalanan ke desa tetangga untuk membeli obat-obatan, ia mendapati rumahnya telah rata dengan tanah. Api masih membara, dan di antara puing-puing itu, ia menemukan tubuh kedua orang tuanya yang terbakar hingga tidak dapat dikenali. Ia berteriak histeris, namun tak ada yang bisa membantunya. Desa itu terlalu kecil dan terpencil untuk menyelidiki kejadian tersebut. Pemerintah setempat tidak memberikan perhatian yang cukup, dan pihak berwajib enggan melibatkan diri. Seiring berjalannya waktu, mereka yang bertanggung jawab atas kematian orang tuanya tetap hidup dengan tenang, seolah tidak ada yang terjadi. Laras merasa dunia ini tak adil dan hatinya dipenuhi dengan rasa dendam yang membara. Namun, rasa dendam itu membawa Laras pada jalan yang gelap. Ia tahu bahwa jika ia ingin membalas kematian orang tuanya, ia harus mencari kekuatan yang lebih besar, sesuatu yang bisa menandingi musuh-musuhnya yang kuat dan tak terjamah oleh hukum. Laras mendengar kabar tentang seorang wanita tua bernama Siti Anggreni yang tinggal di ujung desa, seorang yang dikenal memiliki kekuatan gaib. Siti Anggreni adalah sosok yang sering dianggap sebagai penyihir, dan orang-orang desa sering berbicara tentangnya dengan penuh rasa takut dan hormat. Kabarnya, dia memiliki ilmu hitam yang sangat kuat, ilmu yang bisa memanggil arwah, mengendalikan makhluk halus, dan bahkan mengubah takdir seseorang. Dengan tekad bulat, Laras memutuskan untuk menemui Siti Anggreni. Ia menyusuri jalan setapak yang gelap di tengah hutan pada malam yang sunyi. Hujan turun deras, menyelimuti sekelilingnya dengan kabut tebal. Suara-suara malam terdengar lebih mengerikan dari biasanya, tetapi Laras tidak gentar. Ia hanya berpikir satu hal, balas dendam. Setelah menempuh perjalanan panjang, Laras akhirnya sampai di rumah Siti Anggreni, sebuah rumah kecil yang tampak sangat usang dan hampir tersembunyi di balik pohon-pohon rimbun. Siti Anggreni, wanita tua dengan rambut putih panjang, membuka pintu dengan tatapan tajam yang langsung menembus ke dalam hati Laras. "Kenapa kau datang kemari, anak muda?" tanya Siti Anggreni dengan suara serak, seperti suara angin malam. "Aku datang untuk meminta bantuan," jawab Laras, matanya penuh tekad. "Aku ingin membalaskan dendam orang tuaku. Aku ingin menguasai kekuatan yang dapat menghancurkan mereka semua yang telah membunuh orang tuaku." Siti Anggreni menatap Laras dalam-dalam, seakan mencoba membaca setiap detil di dalam hatinya. "Ilmu hitam yang kau cari, Laras, bukanlah sesuatu yang bisa kau kendalikan tanpa akibat. Kekuatan ini akan mengikatmu seumur hidup. Begitu kau memasuki dunia gelap, tidak ada jalan kembali." Laras mengangguk mantap. "Aku siap menanggung apapun. Aku hanya ingin balas dendam." Malam itu, Siti Anggreni mempersiapkan ritual untuk mengikat Laras dengan kekuatan gelap. Mereka menuju ke hutan, tempat yang jauh dari pemukiman, di mana darah akan mengikat jiwa Laras dengan dunia gaib. Siti Anggreni menyiapkan segala sesuatunya, garam, lilin hitam, dan ramuan-ramuan aneh yang disiapkan untuk memanggil kekuatan-kekuatan jahat. Dalam ritual yang mengerikan itu, Laras memotong tangannya sendiri, mengalirkan darahnya ke tanah yang telah disiapkan dengan mantra-mantra kuno. Ketika darahnya menetes ke tanah,
tubuh Laras terasa tersentuh oleh kekuatan yang luar biasa. Ia merasa seperti ada sesuatu yang merasuk ke dalam dirinya, sesuatu yang tak bisa ia jelaskan. Tubuhnya terasa ringan, tetapi juga terikat dalam ikatan yang tak bisa ia lepaskan. Matanya berubah merah menyala, dan di sekelilingnya, angin mulai berhembus kencang. Ia mendengar bisikan-bisikan halus yang datang dari dunia lain, suara-suara yang terdengar seperti arwah-arwah yang terperangkap. Siti Anggreni tersenyum puas, menyaksikan perubahan pada Laras. Kau sekarang telah terikat dengan dunia gaib. Kekuatanmu kini akan menjadi milikmu, tetapi ingatlah, Laras, dunia ini akan mengubahmu. Kegelapan akan menguasai hatimu. Namun, Laras tidak mendengarkan. Semua yang ia inginkan adalah kekuatan untuk membalas dendam. Ia keluar dari hutan dengan kekuatan baru yang mengalir dalam dirinya. Dengan ilmu hitam yang kini dikuasainya, Laras mulai mengimplementasikan balas dendamnya. Ia tidak lagi hanya seorang gadis desa yang rapuh. Setiap malam, ia mengirimkan kutukan kepada mereka yang terlibat dalam kematian orang tuanya. Ia memanggil arwah-arwah penasaran yang sudah lama mati, memerintahkan mereka untuk menghantui musuh-musuhnya. Mereka yang telah membunuh orang tuanya mulai merasakan penderitaan yang mengerikan, hilang tanpa jejak, menderita sakit yang tak tertahankan, dan akhirnya mati dengan cara yang mengerikan. Setiap langkah yang diambil Laras, setiap kutukan yang ia kirimkan, semakin membuatnya tenggelam dalam dunia kegelapan. Namun, semakin dalam Laras memasuki dunia gelap ini, semakin ia merasakan perubahan yang tidak dapat ia kendalikan. Hantu-hantu yang ia panggil bukan hanya mengincar musuhnya, tetapi juga mulai menguasai pikirannya. Ia merasa terikat oleh kekuatan yang lebih besar darinya, dan seiring waktu, ia mulai kehilangan kemanusiaannya. Suara-suara dalam dirinya semakin keras, dan ia merasa bahwa ia tidak lagi memiliki kendali atas tubuhnya sendiri. Pada suatu malam, Laras berdiri di depan kuburan orang tuanya, melihat ke langit yang gelap. Tiba-tiba, ia mendengar suara lembut yang familiar, suara yang sangat ia rindukan, suara ibunya. Anakku, hentikan ini. Ini bukan jalan yang benar. Kegelapan akan menghancurkanmu. Jangan biarkan kebencianmu menguasai hatimu. Laras terdiam, air mata mengalir di pipinya. Namun, ia hanya bisa tersenyum getir. Aku sudah terlanjur jauh, Ibu. Aku sudah terperangkap dalam dunia ini. Tak lama setelah itu, Laras menghilang dari dunia ini, menjadi sosok yang tak lagi manusia. Beberapa orang percaya bahwa ia menjadi entitas yang tidak terlihat, menghantui setiap sudut desa dan hutan, menunggu saat yang tepat untuk membalas siapapun yang berani melawan kekuasaannya. Legenda tentang Ratu Ilmu Hitam Laras pun tersebar luas, sebuah peringatan bagi mereka yang berani menyentuh kekuatan gaib untuk membalas dendam. Kisah Laras menjadi cerita yang menakutkan. Desa itu pun akhirnya terlupakan, menjadi tempat yang dianggap terkutuk dan tak seorang pun berani mendekat. Mereka yang mendengar cerita tentang Laras tahu satu hal, bahwa dunia hitam yang dipilihnya bukanlah jalan yang bisa dikendalikan tanpa menelan harga yang sangat tinggi.